Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi STS Februari. Nah, ini ada dua grup teman-teman, yaitu grup rekomendasi dan grup diskusi. Teman-teman akan tergabung ke dua grup ini. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Januari. Dan ini video ini saya buat di tanggal 14 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah data di tanggal 13 tentunya. Nah, kita tanggal 13 ini itu IHSG lagi merah dan kita masih cuan di PTMP, GZCO, terus ada DES ya. Eral kita kena CL memang. Nah, di sini ada naik ya, ada Bumi Cuan, ada Raja, guys ya, ada Obat. Dan ini saham-saham IPO juga kita akan share info di sini ya, guys ya. Terus ada ECI, Aksi, JIHD. Jadi kita cuan 11, CL1. Saat IHSG merah itu ya mending lah ya, itu 90% guys untuk hari ini persentase winning rate-nya teman-teman. Oke, selain rekomendasi seperti ini, teman-teman juga akan dapat rekomendasi swing di tabel khusus dan dapat 2 bonus langsung. Nah, bonus pertama adalah data saham yang akan bagi dividen di tahun 2025. Ini lagi bulan Januari. Januari belum ada saham yang bagi dividen. Mulai bagi dividen itu bulan Februari sampai Oktober datanya teman-teman. Jadi datanya ini masih sangat bisa dipakai lama sekali sampai akhir tahun teman-teman datanya ya. Jadi worth it banget lah. Dan khusus untuk bulan ini saya jarang banget ngasih bonus rumus, yaitu rumus candle hammer teman-teman. Nah, ini ada 2 bonus dividen dan rumus candle hammer ini. Dan ini adalah 7 doang. Jadi hari ini di tanggal 13 itu cuma ada 7 saham yang bikin candle hammer. Candle hammer itu apa? Teman-teman bisa search di Google ya dan baca-baca keterangannya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk dapat rumusnya, gabung di STS Februari, kita akan berikan teman-teman candle hammer. Dan inilah candle hammer di tanggal 13. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Semoga sepuluh minta di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok teman-teman ya, hari Kamis tanggal 16 teman-teman ya. Di sini IHSG luar biasa ya, mantul habis. Nah, bagi teman-teman yang CL di hari 14, sabar ya buat pelajaran teman-teman ya. Kalau teman-teman itu misalnya beli sahamnya blue chip yang bagus-bagus ya, itulah alasannya kenapa saya suka suruh ngehold gitu ya. Bang, gue beli Bank Mandiri atau beli Bank BRI ini bang udah minus 7%, udah minus 8%. Saya selalu bilang hold pak gitu kan. Nah, inilah jawabannya sekarang nih ya, saham-saham bank naik guys. Dan ya semoga aja yang saya bilang suruh hold masih tahan gitu ya, ngehold, dan mungkin sekarang udah mulai balik modal ya. Selamat lah seperti itu guys ya. Dan bagi teman-teman yang karena kena fair gitu ya dan takut gitu sama BRI takut ke 3.000 gitu ya, dan IHSG takut ke 5.000. Nah, yang CL kemarin sabar ya, buat pelajaran teman-teman, semoga kedepannya nggak diulangi lagi ya gitu guys. Nah, kita lihat, oh ya, bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi bulan Februari, kita kebetulan udah open sekarang teman-teman ya. Nah, teman-teman akan tergabung ke 2 grup ini tentunya. Ini STS Rekom, nanti isinya tentang Rekom. Dan ini STS diskusi, isinya tentang diskusi teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, untuk STS Rekom nanti kita akan kasih bonus 2 teman-teman ya. Udah kita sampaikan tadi di video, di awal video itu akan dapat rumus candle hammer ya. Dan tentu aja 259 saham yang akan bagi dividen di tahun 2025 sepanjang tahun teman-teman ya. Langsung download aja nanti. Saya akan mungkin bonusnya saya akan kasih tanggal 20 ya teman-teman ya, biar teman-teman pada masuk dulu. Nah, oke ya, kita akan lihat STS yang masih jalan saat ini ya, karena ini masih Januari tentunya, dan STS masih panjang nih bulan Januari, dan hari ini kita cuan luber di beberapa saham. Nah, kita lihat di sini teman-teman, kita cuan di MLPL ya, cuan di Akro ya, cuan di Raja ya, cuan di DGWG ya, untuk Wika kita jual modal dulu guys. Nah, terus HGI cuan ya, di sini DGWG cuan ya, dia 2 kali beli kayak gitu guys ya. Nah, terus Ratu CBDK kita hold. Nah, kalau misalnya teman-teman ngikutin STS Rekom, saham IPO yang saya beli ya, itu akan selalu saya kasih tahu di sini ya, kalau saya mau jual atau mau nahan kayak gitu. Dan di sini SMA cuan, MTEK cuan. Nah, kita cuan berapa nih? 1, 2, ya, 3, 4, ya, 5, 6, 6, 7, guys, 8, 9 ya. Cuan 9 saham ya. Lumayan teman-teman ya. Hari ini kita profit di 9 atau 8 tadi. Kayak gitu guys. Dan cuannya kita udah cek di sini nih. Contohnya nih MLPL nih. Kan MLPL cuan tuh. Mana tuh MLPL nih? MLPL cuan nih. Baik, cuannya segini nih. Udah saya pin ya. 16. SMA cuan segini teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk Akro. Nah, Akro cuan 5%. Nah, Akro ini menu rekom ya. Lihat di sini teman-teman. Akro cuan mana ya Akro tadi? Di STS ini guys. Mana sih Akro tadi?
Nih akro cuan guys, akro cuan ya, cuannya segini teman-teman 5%. Nah ini bukan hoak ya, beneran ya, kita tulis cuan ya cuan beneran kayak gitu guys ya, nggak hoak ya. Nah terus ini MTech, nah MTech segini guys. Nah saya kasih tahu nih MTech cuan. Nanti mana MTech tuh? Mana MTech nih, MTech mana MTech? Nah ini MTech guys, MTech cuan MTech berapa sih? Segini teman-teman ya, 13%. Ya, no hoak guys, ya, ini real nyata di sini teman-teman. Nah cat saya aja kalau teman-teman pengen join STS rekomendasi tentunya ya. Kalau misalnya udah akhir bulan kita close ya, nggak bisa masuk lagi. Oke, kita akan bahas teman-teman ya untuk apa? Ada 7 saham teman-teman ya. 7 saham, kita akan bahas yang pertama yaitu saham yang masih kita hold, yaitu CBDK dan Ratu. Nah kita bahas Ratu dulu teman-teman ya, kita lihat Ratu. Nah, Ratu hari ini UMA ya teman-teman ya. Kalau hari ini UMA dan masih ARA berarti besok suspend teman-teman. Tapi jangan khawatir ya. Jadi STS kemarin, STS tadi udah bingung ya. Banyak banget yang mau hajar, Ratu UMA katanya. Hajar kiri gitu guys. Nah, saya bilang ke sini nih guys ya, mana nih? Ya, nih saya bilang nih yang haki Ratu bisulan gitu. Yang haki Ratu di ARA bisulan ya, itu saya bilang kayak gitu sampean ya. Kan para retail pada takut ya karena UMA bang, jual bang ya, saya bilang bisulan gitu, mau jelasin panjang lebar ya, namanya manusia gitu ya yang memang belum pernah ikut tipu, yang pengalaman gitu mungkin ya takut mereka ya nggak apa-apa gitu, makanya saya bilang bisulan ya gitu doang. Nah tapi ya kalau saya sih masih hold teman-teman untuk si saham Ratu ya, karena masih ada potensi naik lah untuk saham Ratu ya. Dan kalau misalnya Ratu ini guys ya, karena hari ini UMA teman-teman berarti besok suspend ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Di sini filenya udah 20 miliar ya. Berarti banyak banget retail yang udah keluar nih. Coba kita lihat ya di sini nih kan. XLXC beneran kan? Beneran kan retail keluar hari ini kan. Makanya saya bilang di grup SS tadi, kalau siapa yang hajar kiri di ARA bisulan, saya bilang gitu kan. Nah memang beneran nih retail pada keluar hari ini. Retailnya udah habis nih, kering nih. Yang ikut IPO ya retailnya udah habis itu. Dan yang ditampung siapa tuh? Ditampung ZP, YB, CP, GA, teman-teman yang nampung Bandar ya. Di sini LG. Kita lihat pasar nego ya. Nego nggak ada nego di sini teman-teman. Nggak ada nego ya. Di sini LG ya guys ya. Nah, guys. Ratu bukan LG ya, Ratu AZ ya. LG kan si CBDK ya. Kita lihat di sini AZ teman-teman. Tuh nggak ada kan? Oh jualan tipis ya. Di sini AZ 200 juta nih retail ya, bukan sekuritas ya. Kalau bukan UI ya. Kalau UI itu jualannya pasti puluhan M ya. Ini masih retail guys. Jadi masih aman untuk saham Ratu. Oke lah, besok suspend dan suspendnya cuma sehari ya kalau Ratu guys. Ini karena ini UMA terus suspend pertama, berarti suspend 1 hari, berarti besok di tanggal 16 tuh akan suspend. Nah akan dibuka lagi tanggal 17. Nah tanggal 17 gimana? Kalau kita lihat broker summary-nya, harusnya tanggal 17 masih bisa ARA mungkin. Hijau atau mungkin ARA. Jadi masih ada kemungkinan naik lagi untuk si Ratu ini guys. Nah kalau misalnya sampai ARA nih di tanggal, kalau misalnya di tanggal 17 nih Ratu ARA. Itu di tanggal 20 dan tanggal 21-nya akan suspend teman-teman. Karena ARA yang UMA yang kedua ya. Setelah UMA suspend terus naik lagi sampai ARA kan masih UMA tuh. Berarti kan suspend yang kedua di tanggal di tanggal di sini ya. Nah, misalnya ininya ARA lagi tanggal 17, berarti di tanggal 20-21 akan suspend 2 hari. Nah, bukannya di tanggal 22 tuh FCA, teman-teman ya. Ya gitu, guys. Dan saran saya gimana? Kalau saran saya gini, guys. Kalau misalnya nih, di tanggal 17 ya. Kalau misalnya di tanggal 17 udah volatilitasnya udah tinggi sekali nih, dengerin teman-teman ya. Kalau tanggal 17 udah volatil tinggi, maksudnya udah wah gitu, tahu sendiri lah ya bentukannya udah gini pasti gini kok guys. Nggak mungkin langsung ARB si Ratu, nggak mungkin kayak DGWG gitu, nggak mungkin kayak CBDK gitu ya guys ya. Kalau Ratu pasti ini ya bentukannya saya gitu ya, volatil seperti itu. Nah kalau udah volatilitas tinggi dan filenya itu udah lebih dari 200 miliar 300 miliar, nah bisa dijual dulu aja teman-teman ya di hari Jumatnya. Tapi kalau misalnya di hari Jumat ini
Ratu langsung lock arah gitu ya, tanpa basa-basi kayak hari ini, hold. Kayak gitu guys maksudnya ya. Nah, kalau plan saya seperti itu kalau bagi teman-teman yang nanya saham Ratu. Oke, kita lanjut saham yang kedua, itu saham dari CBDK, teman-teman. Nah, kalau CBDK ini masih jauh ya. Ini baru naik 100%-an mungkin. Kalau Ratu ini UMA di 230%, jadi masih aman CBDK, teman-teman. Kita lihat CBDK. Dan saya masih hold CBDK, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, untuk UE-nya yaitu LG ya, kalau ini. Nah, LG mana teman-teman? LG nggak main hari ini ya, LG nggak main, cuman nah retailnya keluar. Ya, makanya bisulan nih. Pokoknya retail yang tadi ngejual Ratu dan CBDK bisulan tuh. Lihat tuh. Tuh orangnya ini Ratu nih, lihat nih. Tuh. XL XCPD di YP nih, XL XCPD YP di saham Ratu bisulan tuh. Terus si CBDK juga nih, XL-nya juga bisulan tuh di sini, ngejual di ARA, guys. Oke, jadi masih aman untuk si CBDK seharusnya ya, masih bisa ARA lah untuk si besok nih, guys ya. Karena ini filenya udah lumayan, YB yang Pak tampung, UE-nya belum jual sih, harusnya kemungkinan besar masih bisa hijau. Karena kalau CBDK besok kan nggak suspend, guys. Nah, kita pantau CBDK aja. Nah, kalau CBDK besok filenya nggak terlalu gede gitu ya, mungkin besok nggak langsung arah ya CBDK ya, mungkin open di 10% atau 15% baru kalau langsung arah filenya itu di bawah 50 miliar ya masih bisa di hold. Cuman kalau misalnya filenya itu udah tinggi ratusan miliar ya, 200, 300, 400 miliar dan dia gini, nah mendingan dijual ya. Nanti ikut info berikutnya teman-teman. Nah, kita lihat besok ya untuk si CBDK, semoga aja arah lagi tanpa filenya tanpa gede kayak gitu, guys. Oke, kita lanjut yang rekom teman-teman, yaitu obat ya. Kita lihat obat teman-teman. Obat kita lihat di sini. Nah, ini hijau, merah, hijau. Nah, besok hijau lah. Kita lihat si obat teman-teman ya. Trading lah di sama obat lah besok lah teman-teman. Nah, saham obat seperti ini ya untuk apa namanya, USO ya. HD kalau nggak salah ya. Lihat ya obat. Oh, KI yang masuk teman-teman. Tuh lihat tuh. Mantap ya. Wah, ini KI masuk nih, banyak banget guys, 437. Nah, saya kira besok naik nih dan loncat ya. Kita lihat sini, ini yang dinamakan akum ya. Bang, ada akum di saham obat, bener. Nah, kalau ada teman-teman bilang ada akum di saham obat tuh bener kan? KI ini akum. Kenapa? Bedanya akum sama biasa gitu gimana? Yaitu gap ya. Gap antara yang nomor 1 dan nomor 2 itu jauh. Lihat di sini aja, YJ yang nomor 2 itu cuman beli 700 juta. Sedangkan KI yang nomor 1 cuma beda 1 nomor doang, 1 ke 2. Itu jauh banget bedanya, teman-teman. Nah, kalau yang biasa tuh kayak gini, yang pertama sama yang kedua sih bedanya dikit kayak gitu. Nah, kalau ini akum, besok ada kemungkinan obat buat naik, teman-teman. Nah, teman-teman ikut obat bareng si KI ini bisa ambil di 438. Nah, untuk TP-nya karena kita udah trading ya, mungkin di sekitaran 450-an lah. Ya, semoga aja obat bisa ngehit sampai situ, teman-teman. Oke, lanjut saham yang berikutnya, ini saham dari Ases, teman-teman. Nah, teman-teman teman-teman nggak kalau bentar lagi Lebaran. Nah, nggak lama lagi kita Ramadan loh, guys, dan Lebaran kayak gitu, guys. Nggak lama lagi Lebaran, jadi istilahnya ya ini tanda-tanda, guys, ya kesempatan nih. Biasanya LPPF, RALS, Ases tuh naik di saat Lebaran, teman-teman. Dan bagi teman-teman nyangkut di LPPF, tunggu aja sampai Lebaran ya. Nah, kita bahas Ases dulu teman-teman di sini. Ases. Nah, closing 750, guys. Oke, kita lihat Ases. Nah, fundamental Ases kita lihat teman-teman di sini, kuat banget nih. Nah, kita lihat Ases teman-teman di sini ada resist ya, teman-teman di sini. Yaitu di 825 tuh resist, dan ini bisa jadi target lah ke situ nantinya, teman-teman. Oke, untuk si Ases. Nah, di sini Ases, asingnya masuk ya, walaupun tipis ya, YU, KZ, YP kayak gitu, guys. Untuk Ases ini memang profitnya naik tapi tipis ya. Kita lihat kuartal 4. Kalau kuartal 4-nya Ases itu naik banyak, kemungkinan besar nih bakal ke 1000 lagi lah untuk si Ases, teman-teman. Nah, tapi kita masih nunggu nih kuartal 4-nya. Jadi kita masih punya datanya, data ini. Tapi kalau kita lihat karena di kuartal 4 itu kayaknya sih rame ya. Nah,
Lama ya sih. Tahun baru tahun ini. Tapi kalau kita lihat kuartal 3-nya udah naik sih, harusnya kuartal 4 bisa lah mungkin naik teman-teman ya. Jadi bisa di swing lah tipis-tipis, si Ases bisa ambil di 750 untuk TP-nya maybe di ya mungkin di 780-an sampai 825 lah. Mungkin bisa lah ke hit ke sini kalau nanti di bulan akhir Januari atau Februari bisalah ke 825 untuk Ases teman-teman. Oke, kita lanjut part 2 ya. Di part